Selamat siang pemirsa Sumatera Utara, hari ini siang hadir kembali menjumpai Anda edisi Rabu 13 September 2023. Bersama saya Gina Febriona. Sejumlah informasi menarik telah disiapkan oleh tim redaksi kami, berikut berita selengkapnya. Kita awal informasi pertama pemirsa, 4 pelaku perampokan nasabah bank ditangkap tim gabungan Polda Sumatera Utara bersama Polres Taput dan Polresta Deli Serdang. Para pelaku melakukan aksinya dengan memecah kaca mobil para nasabah yang baru saja keluar bank untuk mengambil uang yang ditaksir bernilai belasan juta rupiah. Tim gabungan Jatanras Polda Sumut bersama Polresta Tapanuli Utara dan Polresta Deli Serdang menangkap 4 orang pelaku perampokan nasabah dengan modus memecah kaca mobil. Adapun keempat pelaku yakni US, UM, RM, dan RT, keempatnya merupakan warga Sumatera Selatan. Keempatnya juga diamankan di 2 tempat yang berbeda, yaitu di Riau dan Palembang. Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan, modus para pelaku dalam melakukan aksinya dengan memecah kaca mobil yaitu terlebih dahulu melakukan pengintaian terhadap calon korban yang baru keluar dari ATM ataupun bank. Ketika korban lengah saat berkendara menggunakan mobil, para pelaku langsung beraksi memecahkan kaca mobil korban dengan menggunakan alat khusus yang sudah dibuat. Dalam melakukan aksinya, para pelaku meraup untung hingga belasan juta rupiah. Saat ini para pelaku yang merupakan residivis ini masih menjalani proses pemeriksaan. Tim gabungan dari Jatanras Polda Sumatera Utara, kemudian Polres Tapanuli Utara dan Polresta Deli Serdang itu mengamankan 4 orang pelaku perampokan yang korbannya adalah nasabah-nasabah bank. Mereka berempat ini adalah sindikat yang sudah melakukan aksinya beberapa kali dan di antara 4 orang itu ada termasuk dengan residivis. Saat ini proses lanjut ditangani oleh Subdit Jatanras dan keempat dari pelaku ini dilakukan penahanan. Dirkrimum Polda Sumut Kombes Pol Sumaryono mengatakan selain di Penang dan Kuala Lumpur, para pelaku juga melancarkan aksinya di Pulau Jawa. Modus daripada kelompok ini, mereka berempat dengan menggunakan 2 sepeda motor berjalan dari rumahnya di daerah Palembang, menjelajah dari Pulau Jawa hingga ke Pulau Sumatera, dan yang terakhir melakukan aksinya di Tapanuli Utara dan di Deli Serdang pada sekitar bulan Juli tahun 2023. Dan kelompok ini saat ini kami terapkan dengan ancaman hukuman ancaman pasal 363 ayat 2 dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Pemirsa, Kejaksaan Negeri Labuhan Batu menghentikan penuntutan terhadap tersangka penganiayaan terhadap pamannya. Penghentian tersebut dilakukan jaksa setelah melalui tahapan proses restoratif justice atau RJ. Ariel Putra Simamora, warga Dusun Sukasari, Tanjung Harapan, Pangkatan, Kabupaten Labuhan Batu, yang merupakan tersangka penganiayaan dengan cara melemparkan handphone ke wajah pamannya, sehingga mengalami luka pada pelipis sebelah kanan. Akhirnya tersenyum lepas setelah Kejari Labuhan Batu menghentikan penuntutan terhadap perkara yang menjeratnya. Penghentian tuntutan oleh pihak Kejaksaan Negeri Labuhan Batu tersebut berdasarkan keadilan restoratif atau RJ. Menurut Kasih Pidum Kejari Labuhan Batu Jeffrey Andi Gultom menyebutkan, tersangka melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara melemparkan HP miliknya ke arah korban dan mengenai pelipis sebelah kanan korban. Antara tersangka dan korban masih memiliki hubungan keluarga, tersangka merupakan keponakan dari korban. Penegakan hukum berdasarkan keadilan restoratif ini hanya berlaku terhadap pidana yang ancamannya kurang dari 5 tahun penjara. Tersangka tidak residivis dan telah mencapai perdamaian. Dari berdasarkan surat penghentian dari Kepolisian Tinggi Sumatera Utara, kami menyerahkan surat SP3-nya kepada tersangka. Tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka Ariel Simamora adalah tindak pidana penganiayaan terhadap korban, yang dimana korban merupakan bapak udahnya atau pamannya dengan melempar
handphone kepada pelipis mata, mengenai pelipis mata si korban. Adu mulut antar warga yang mengaku telah membeli lahan dengan kepala desa terjadi di Dusun Satu Pauh, Kecamatan Hamparan Perak, Deli Serdang, Sumatera Utara kemarin. Pemilik lahan menyayangkan adanya pemagaran lahan dan pengerusakan plang di tanah yang telah mereka beli yang akan dijadikan perumahan. Adu mulut tidak terhindarkan antara warga yang mengaku sebagai marketing pemilik tanah Kafringan dengan Kepala Desa Hamparan Perak di atas lahan di Jalan Perintis Kemerdekaan Dusun Satu Pauh, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang. Pemilik lahan yang telah membeli tanah dari ahli waris almarhum Datuk Andi Syarif Syah Amirham yang diwakili pihak marketing keberatan dengan adanya pemagaran dan pengerusakan plang penjualan tanah Kafringan yang dilakukan oleh pihak lain yang mengaku memiliki lahan tersebut, yakni ahli waris almarhum Wongso Utomo. Dan di perwakilan pemilik tanah yang telah membeli lahan tersebut mengatakan pihaknya telah membeli 2,5 hektar lahan dari total 9 hektar. Luas lahan milik ahli waris almarhum Datuk Andi Syarif Syah Amirham yang bersengketa di tahun 2018 dan telah diberhentikan penyidikannya tahun 2019 oleh Polda Sumatera Utara. Melakukan pemagaran tanpa pemberitahuan dari kami. Rupanya tadi kami konfirmasi kepada Kades, kata Pak Kades ada surat masuk. Surat masuk katanya dari ahli waris Wongso. Ahli waris Wongso ingin membuat pemagaran. Ketika berita lama, tahun 2018, tanah ini sudah bersengketa antara ahli waris almarhum Wongso Utomo dengan ahli waris almarhum Datuk Andi Syarif Syah Amirham. Akan tetapi, sudah melakukan mediasi di kantor camat tahun 2018, tidak menemukan jalur. Kemudian Wongso Utomo, ahli warisnya, mengadukan Datuk Andi ke Polda Sumatera Utara. Sudah dilakukan penyelidikan, di tahun 2019, Polda sudah mengeluarkan surat SP3, pemberhentian penyidikan. Kami bayar sama dia. Pihaknya hanya melakukan pengamanan agar lokasi lahan yang diakui oleh lebih dari 2 ahli waris tersebut tetap kondusif. Kami secara pemerintahan cukup hanya menjaga suasana yang kondusif, yang mana kemarin salah satu yang mengatakan ini adalah hak milik, mengadakan suatu pemagaran lahan mereka. Jadi kami selaku pemerintahan bersama Muspika hanya sebagai pengkondusifan suasana ataupun wilayah ini. Karena ini adalah wilayah saya, maka saya wajib hukumnya untuk menjaga kondusifan ini. Ya, pemirsa, menyambut hari ulang tahun lalu lintas ke-68, sejumlah aparat kepolisian Polres Binjai melakukan sidak sekaligus memberikan pendidikan dasar lalu lintas ke sekolah. Sosialisasi pendidikan dasar lalu lintas ini tidak saja diberikan kepada siswa di sekolah, namun juga ditujukan kepada masyarakat yang ada di 5 kecamatan di Kota Binjai. Sosialisasi pengetahuan pendidikan dasar berlalu lintas ini merupakan instruksi dari Kapolres Binjai AKBP Rio Alexander Penelawan yang ditujukan kepada Satuan Lalu Lintas Polres Binjai. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat dan seluruh siswa sekolah dasar dan sekolah menengah pertama tentang tata cara berlalu lintas dengan baik dan benar, serta tidak melanggar peraturan yang berlaku. Dan pendidikan dasar berlalu lintas ini dilakukan dengan cara mengunjungi sekolah yang ada di Kota Binjai. Sejumlah masyarakat memberikan edukasi tentang tata cara berlalu lintas yang baik dan benar. Seperti halnya di SMP Negeri 4 Kota Binjai, aparat kepolisian memberikan pengajaran di ruangan terbuka dengan melakukan gerakan berlalu lintas kepada para siswa. Tidak hanya itu, sejumlah polisi juga melatih siswa dengan kegiatan latihan berbaris dengan tujuan melatih kedisiplinan dan kekompakan para siswa. Kepala Unit Lalu Lintas Polres Binjai, Kartono Sinuraya mengatakan Polres Binjai bekerja sama dengan sekolah untuk memberikan sosialisasi dan nantinya akan dilaksanakan perlombaan pengamanan lalu lintas untuk antar sekolah yang ada di Kota Binjai. Pelatihan ini kita harapkan anak-anak bisa mengetahui, bisa memahami, dan bisa kedepannya menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Khusus untuk kegiatan ini kita berikan pelatihan kita dalam rangka hari ulang tahun
Polisi Lalu Lintas Bayangkara ke-68 di tahun 2023, kita akan ada mengikuti lomba patroli keamanan sekolah. Setelah itu, Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Yudi Arisdiawan mengatakan pendidikan berlalu lintas merupakan hal yang sangat positif. Untuk itu pihak sekolah sangat mendukung dan mengapresiasi sosialisasi yang dilakukan Polres Binjai. Kami pihak SMP Negeri 4 Binjai sepenuhnya mendukung Kepolisian Resor Binjai dalam rangka kegiatan patroli keamanan sekolah. Hal ini juga termaktub dalam visi misi sekolah kami, dan kami bersinergisitas dalam membentuk karakter anak agar kiranya anak bisa menjadi pribadi yang taat hukum dan mematuhi segala peraturan yang berlaku di sekolah ini maupun di lingkungan ini. Untuk menormalisasi drainase di wilayah Kecamatan Medan Barat, petugas penanganan prasarana dan sarana umum, kelurahan dan kecamatan melakukan gotong royong pembersihan sampah yang menumpuk pada drainase. Petugas penanganan prasarana dan sarana umum melakukan pembersihan drainase di wilayah Kelurahan Karangberombak, Kecamatan Medan Barat, Sumatera Utara kemarin. Sejumlah drainase di wilayah Jalan Karya terlihat masih banyak sampah menumpuk. Hal ini terjadi akibat masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya. Selain itu juga masyarakat kurang memperhatikan drainase yang mulai penuh pasir dan tanah akibat terbawa air hujan. Jika perawatan drainase dilakukan skala berkala oleh masyarakat dengan bergotong royong, maka aliran drainase berjalan dengan lancar. Petugas yang melakukan pembersihan masih menemukan sampah plastik di drainase. Sekretaris Camat Medan Barat, Robi Khairi mengatakan, kegiatan pembersihan drainase ini telah menjadi program rutin. Sesuai arahan dari Wali Kota Medan, pembersihan drainase menjadi salah satu upaya untuk menangkal banjir di Kota Medan. Di kegiatan gotong royong massal, kita secara aktif melakukannya di 6 kelurahan, dan juga ini untuk menanggapi tanggapan masyarakat untuk normalisasi drainase sehingga dapat mencegah ataupun mengendalikan terjadinya banjir di wilayah Kecamatan Medan Barat. Harapan kita adalah dukungan dari masyarakat dan juga partisipasi masyarakat untuk bersama-sama kita menjaga kebersihan, untuk tidak membuang sampah sembarangan, ke aliran sungai. Masyarakat dihimbau untuk selalu memperhatikan drainase. Jika menemukan adanya drainase tidak berfungsi dengan baik, bisa melapor kepada kepala lingkungan masing-masing. Pemko Medan terus melakukan perbaikan drainase di sejumlah lingkungan di Kota Medan. Perbaikan drainase ini dinilai tidak berjalan dengan baik. Selain mengganggu para pedagang jalan yang tidak rata, membuat pengendara jatuh. Warga mengeluhkan pekerjaan perbaikan drainase di Jalan Karya Medan, Sumatera Utara kemarin. Pekerjaan perbaikan drainase ini dinilai tidak berjalan dengan baik. Selain pekerjaan yang tidak rapi, perbaikan drainase ini ditinggal begitu saja dalam keadaan jalan tidak rata, berlubang, dan membahayakan pengendara yang melintas, sehingga berdampak kepada para pedagang sekitar. Debu dari sisa-sisa material membuat dagangan warga sekitar tidak laku. Selain itu, perbaikan drainase yang dilakukan Pemko Medan ini untuk menangkal banjir. Namun drainase yang tidak berfungsi kerap menjadi penyebab banjir saat hujan turun. Salah seorang warga bernama Amon mengatakan akibat perbaikan drainase menyebabkan 2 warga jatuh saat melintasi jalan yang tidak rata. Menurut saya, menurut warga-warga di sini, proyek ini meresahkan umumnya pedagang-pedagang, masyarakat di seputaran Jalan Karya ini. Contohnya kemarin ada yang jatuh di lokasi ini. Semoga proyek ini cepat selesai. Kami tidak menghalangi proyek ini. Kami pun terus pantau. Tapi kerjaannya ini terbengkalai semacam ini membuat kami resah. Karena ada korban. Warga berharap perbaikan drainase ini dapat diselesaikan dengan cepat. Dampak dari perbaikan drainase ini banyak pipa air mati sehingga warga sulit mendapatkan air bersih. Pemirsa, untuk mewujudkan pemilu damai dan aman, sejumlah elemen masyarakat melakukan deklarasi menolak adanya politik praktis di rumah ibadah jelang pemilu 2024.
Ketua Umum Perhimpunan Remaja Masjid Prima Dewan Masjid Indonesia DMI Sumut Irwansyah Putra Nasution dengan tegas menolak adanya politik praktis di rumah ibadah. Penolakan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyebutkan rumah ibadah tidak boleh dijadikan tempat kampanye atau politik praktis agar tidak terjadi gesekan yang dapat memecah belah persatuan bangsa. Untuk itu melakukan diskusi dengan tema bolehkah berpolitik praktis di rumah ibadah, Irwansyah Putra Nasution mengajak semua masyarakat untuk saling mengingatkan kepada siapapun bahwa berkampanye di rumah ibadah itu tidak diperbolehkan. Dikatakan masyarakat harus cerdas dalam memilih. Jangan tergiur dengan imbalan yang diberikan, namun pilihlah kader yang mempunyai misi dan program yang berkualitas. Karena masa depan bangsa 5 tahun ke depan akan ditentukan melalui pemimpin pada Pesta Demokrasi 2024. Yang pastinya kita itu sebenarnya sudah berperan aktif ya dari 2018 sampai dengan sekarang setiap event Pesta Demokrasi, di mana peran Prima DMI Perhimpunan Remaja Masjid ini bekerjasama dengan Bawaslu untuk melakukan pengawasan. Kita sangat menolak dengan adanya oknum-oknum nanti yang memanfaatkan rumah-rumah ibadah untuk berkampanye, apalagi menjelekkan salah satu pasangan calon begitu. Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Sumut Joko Ari Budiono mengatakan, sampai saat ini persiapan untuk pengawasan kampanye sedang menunggu bagaimana peraturan kampanye yang terbit dari KPU dan Bawaslu yang belum keluar dari Mahkamah Konstitusi. Untuk itu ia mengajak para pemuda, khususnya mahasiswa, bergerak memantau jika ada terjadi hal-hal yang melanggar dengan melakukan tindakan sesuai aturan, sehingga politik identitas atau polarisasi yang terjadi di masyarakat dapat dihindari. Kita tentu dalam jajaran kita nanti di tingkat paling bawah maupun di tingkat middle akan melakukan pengawasan itu secara langsung. Dan untuk memastikan itu tentu saja yang pertama, kecuali kerja-kerja pengawasan juga kan kerja-kerja pencegahan. Kerja-kerja pencegahan kemarin berdasarkan identifikasi kerawanan pemilu, kita juga memetakan bahwa akan ada upaya-upaya untuk melakukan kolaborasi dengan peranata-peranata sosial yang berkaitan dengan rumah-rumah ibadah untuk bisa sama-sama memahami dan mematuhi peraturan-peraturan ini. Sementara itu, Ketua Umum Batko HMI Sumut, Abdul Rahman mengatakan, bagi mahasiswa rumah ibadah bisa dijadikan sebagai tempat diskusi dalam ranah intelektual dalam artian mengkaji ekonomi, politik, dan sosial. Namun kurang relevan jika dijadikan sebagai tempat untuk berkampanye. Diskusi Demokrasi Prima DMI Sumut diikuti utusan dari mahasiswa, penggali kubur, ibu-ibu pengajian, dan Bilal Mayit yang ada di Kota Medan. Salah satu tugas kantor imigrasi kelas 2 adalah melakukan pembuatan dan perpanjangan paspor bagi masyarakat. Guna memberikan pelayanan prima, saat ini masyarakat dapat melakukan pendaftaran secara online. Untuk memberikan layanan yang baik bagi masyarakat, petugas keimigrasian menjalankan tugasnya sesuai dengan standar operasional prosedur. Guna membuat masyarakat merasakan pelayanan yang diberikan semakin prima di imigrasi, juga terdapat customer service yang dapat membantu masyarakat dalam melakukan setiap tahapan dalam setiap pengurusan di kantor imigrasi. Seperti kantor imigrasi kelas 2 Sibolga, setiap harinya menyediakan kuota 100 paspor kepada masyarakat, baik untuk pembuatan paspor baru maupun perpanjangan. Kasubsi Lalu Lintas Keimigrasian kelas 2 Sibolga, Wawan Setiawan mengatakan, kantor imigrasi Sibolga memiliki 2 unit cabang yakni Kabupaten Mandailing Natal dan Kota Gunung Sitoli. Kantor keimigrasian melayani masyarakat WNI dan WNA untuk pembuatan dan perpanjangan paspor. Wawan Setiawan menyampaikan saat ini masyarakat sudah dapat menggunakan layanan berbasis digital, sehingga dalam pengurusan pembuatan paspor dapat dilakukan dengan cepat sesuai dengan waktu yang saat ini ditetapkan keimigrasian. Selain itu saat ini masyarakat dapat melakukan pembayaran melalui online dan melalui ATM. Wawan Setiawan berharap agar seluruh masyarakat yang hendak melakukan pengurusan administrasi keimigrasian dapat mengurus secara langsung, mengingat setiap pelayanan yang diberikan akan mempermudah masyarakat. Tambahan mungkin kita kantor imigrasi Sibolga telah mulai menerbitkan paspor elektronik, Pak. Jadi sebelumnya kita belum sebagai kandim penerbit
e-paspor, sekarang kita sudah bisa menerbitkan elektronik paspor di kantor imigrasi Sibolga. Untuk e-paspor sendiri memang fungsi memang hampir sama dengan paspor biasa, Pak. Namun memang beberapa masyarakat memang sudah beberapa kali ada yang menanyakan sebelumnya apakah di kantor imigrasi Sibolga sudah melayani e-paspor apa belum. Namun saat ini sudah ada penerbitan. Ya memang untuk biaya berbeda dengan paspor biasa, Pak. Disesuaikan dengan jenis tarif PNBP yang berlaku di Kementerian Hukum dan HAM. Saat ini paspor juga sudah tersedia dalam bentuk paspor digital yang mempermudah masyarakat dalam mengakses paspor yang dimiliki. Kedepannya paspor digital ini diprediksi akan menjadi pilihan utama masyarakat mengingat fisiknya terdapat pada aplikasi sehingga tidak khawatir terjadinya kehilangan dan kerusakan. Pemirsa, puluhan kaum ibu mengikuti sosialisasi kanker dan pemeriksaan pap smear sebagai upaya deteksi dini kanker serviks. Kanker serviks salah satu penyebab kematian pertama di dunia. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendukung dalam menekan angka kematian yang disebabkan kanker. Yayasan Kanker Indonesia Sumatera Utara menggelar sosialisasi kanker di Jalan Iskandar Muda Medan, Sumatera Utara kemarin. Sosialisasi kanker dan pemeriksaan pap smear ini menghadiri berbagai narasumber, yakni Dinas Kesehatan Sumut, Ketua Yayasan Kanker Indonesia Sumut, dan para dokter. Salah satu penyebab kanker serviks adalah berhubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan. Kanker serviks menempati urutan kedua terbanyak dengan jumlah 36,633 kasus atau 9,2% dari total kasus Indonesia. Organisasi Kesehatan Dunia seperti WHO menyatakan kanker merupakan salah satu penyebab kematian terbesar di dunia. Tercatat pada tahun 2022, Sumatera Utara terdapat 174 kasus penyakit kanker. Ketua Yayasan Kanker Indonesia Sumatera Utara, Nyonya Nawal Edi Rahmayadi mengatakan, kanker serviks ini bisa dideteksi lebih dini sehingga diharapkan kepada masyarakat untuk melakukan deteksi dini kanker serviks dengan cara pap smear. Untuk ibu-ibu itu mau cek kesehatan secara rutin, ya. Terutama memang kita fokus pada pap smear ini adalah untuk mencegah terjadinya kanker serviks, karena kanker serviks ini bisa diobati, bisa dideteksi secara dini. Sekretaris Yayasan Kanker Indonesia Sumatera Utara Siti Zahara Nasution mengatakan, Yayasan Kanker Indonesia Sumatera Utara telah melakukan sosialisasi pencegahan kanker di sekolah-sekolah. Cabang Sumatera Utara pada tahun 2023 ini telah banyak melakukan kegiatan, ya, khususnya pada bulan Februari kami menjadi tuan rumah Hari Kanker Sedunia atau World Cancer Day ditunjuk oleh YKI Pusat. Ya, kegiatan yang kita lakukan adalah sosialisasi tentang kanker serta olahraga bersama. Nah, selanjutnya kami telah melakukan kegiatan pap smear ini yang keempat kali, kegiatan donor darah sudah 3 kali, dan sosialisasi cegah kanker ke kabupaten kota dengan sasaran pengurus-pengurus YKI, pengurus PKK, pengurus Dharma Wanita, dan kami juga telah melakukan sosialisasi cegah kanker ke sekolah-sekolah dengan sasaran murid-murid SMU. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menjalankan program vaksin kanker secara gratis untuk anak sekolah dasar kelas 5. Pemirsa, harga kebutuhan seperti harga telur ayam mengalami kenaikan yang cukup signifikan di pasar tradisional di wilayah Medan Utara. Harga telur ayam ini sebelumnya hanya Rp35.000 per kilogramnya dan naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Sementara harga telur bebek per biji sekitar Rp3.000 dan beragam harga telur yang naik cukup tinggi. Adanya kenaikan harga telur ayam tersebut, ibu rumah tangga menjerit dan merasa bingung untuk membelinya agar dikonsumsi keluarga setiap harinya. Sementara itu untuk membeli ikan basah harganya juga naik dan ikan tersebut kebanyakan ikan kotak yang berskala
yang berasal, maksud kami, dari luar negeri seperti dari Cina, India, dan Malaysia. Salah seorang pedagang telur di pasar tradisional Belawan Sri mengeluhkan naiknya harga telur tersebut disebabkan pasokan yang menipis. Para pedagang berharap pemerintah melalui Dinas Perdagangan turun ke lapangan dan meninjau harga di setiap pasar pagi yang ada di Medan Utara. Tolong pemerintah itu diperhatikan ya, setiap bantuan keluar, harga barang semua naik, beras naik, semuanya naik. Tolong pemerintah diperhatikan, tolong rakyat yang kecil ini ya. Sudah. Ya. Sebelumnya berapa harga beras? Iya, Harga 11 ya kan, 10 beras. Sekarang udah naik meningkat. Cuman rakyat turunkan aja itu harganya ya kan, sebalnya biasa kayak biasa lah. Ya, pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini siang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Gina Febriona mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.